Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warga Bandung sadayana uli jeung sumping nepangkeun. Sunda Indonesia, Sunda we nya, Indonesia aja we. Perkenalkan, nama saya Wal Gumilang selaku Prima Kecamatan Ciwidey. Alhamdulillah ini bersama Kiai Haji Sohibul Ali Fadil selaku Ketua DMI Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bandung. Alhamdulillah di siang ini kita semua bisa bertemu. Mudah-mudahan para penonton semua, ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, adik-adik, akang-akang, teteh-teteh yang menonton video ini, baik orang Ciwidey, orang Kabupaten Bandung, orang luar Jawa Barat, khususnya orang DMI, DKM, keluarga besar DKM, dan kalau perlu dunia gitu. Oh iya, dan kalau perlu dunia, kalau bisa Israel aja, biar ada DMI di Israel. Bisa menonton, bisa menyimak, sehingga bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang memang ada di lapisan masyarakat, terutama terkait DMI. Alhamdulillah sudah bertemu di pinggir saya ini Kiai Haji Sohibul Ali Fadil selaku Ketua Dewan Kabupaten Bandung, Dewan Masjid Indonesia. Pak Kiai, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Ini Pak Kiai, sekarang kan sebelum-sebelumnya DMI itu terdengar hanya oleh sebagian orang-orang khusus. Sehingga di lapangan itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak para masyarakat. Apa sih DMI itu? Apa sih gunanya gitu? Untuk pertanyaan pertama, barangkali boleh dijawab, DMI itu apa? Bukan kepanjangannya Pak Kiai, tapi secara menyeluruh begitu. Paham. Jadi begini ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya nama lengkap Sohibul Ali Fadil, bertepatan dipercaya untuk memegang Dewan Masjid Indonesia untuk wilayah Kabupaten Bandung. Perlu diketahui semua saudara-saudaraku sekalian, kalau Dewan Masjid Indonesia itu bukan organisasi baru. Jadi organisasi ini terbentuk 1972. Ya. Itu dengan berbagai macam ormas Islam yang tergabung di dalamnya. Bahkan kalau niti daripada sejarah, bagaimana DMI ini bisa berdiri? Ya tentunya awalnya kerisauan pemerintah Kabupaten Bandung untuk pemerintah Indonesia untuk mengadakan atau untuk membuat masjid yang skala nasional. Nah waktu itu udah diinisiasi mulai dari zaman Soekarno tentunya, Presiden pertama Soekarno. Nah memang baru bisa berdiri 1972. Nah, terus organisasi ini kelasnya bukan cuma kelas Kabupaten Bandung. Organisasi ini kelasnya adalah kelas dunia. Sampai-sampai Masjidil Haram pun itu adalah sebagai ketua pusat Dewan Masjid seluruh dunia. Makanya kalau kita berangkat ke Mekah, di Mekah itu di atas Masjidil Haram ada tulisan Majalisul Masajid. Itu kan artinya adalah Dewan Masjid. Itu yang terjadi di perputaran tentang Dewan Masjid Indonesia. Nah, bagaimana dengan Kabupaten Bandung? Jadi jangan aneh, kalau di Kabupaten Bandung ini kok tidak bergerak dan baru sekarang bergerak, sebenarnya tidak seperti itu. Sebenarnya pertama kali diadakan tentu Jawa Barat juga ada yang waktu itu disepuin sama Bapak Kiai Haji Jailani ya. Dan terus turun ke bawah sampai di Kabupaten Bandung ada yang namanya Pak Ahmad Solihin ya, dan itu juga sama Ketua Dewan Masjid untuk Kabupaten Bandung. Dan akhirnya mulai dari 2021 ya, Oktober, alhamdulillah saya terpilih menjadi Ketua Dewan Masjid untuk wilayah Kabupaten Bandung. Begitu kira-kira. Oh berarti DMI ini bukan organisasi baru? Bukan. Jadi jangan dianggap DMI ini organisasi yang baru ya.
Jangan, karena memang bukan sejarahnya tidak seperti itu. Sejarahnya memang sangat panjang sekali dan DMI ini sangat sangat luar biasa ya. Sebenarnya kalau memang mampu mengkondisikan, karena kan urusan DMI itu tidak ngurusin apa-apa, cuma ngurusin masjid. Tapi Gus, bukannya udah ada kantor urusan agama? Baik, kalau ngomongin kantor urusan agama, pertanyaannya ada berapa agama di Indonesia? 4 5. atau 5? Ada Konghucu, Oh, ya, iya, ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, terakhir Konghucu. Konghucu. Sekarang ini masuk kantor urusan agama tidak? Masuk. Masuk. Atau mungkin dianggapnya setiap KUA itu cuma ngurusin kantor urusan agama-agama Islam? Enggak. Enggak. Ini harus dipahami, ya. Jadi semua yang namanya agama, mulai kantor urusan agama, ini yang saya pahamin ya, secara nasional, ya, kantor urusan agama, taruhlah tadi sampean ngomong, aku ini orang Ciwidey Pak. Saya mau tanya, kalau kantor urusan agama di Ciwidey dengan di Bali beda nggak? Sama. Sama, tapi agamanya banyak yang Hindu. Oh, iya. Betul? Betul. Sekarang masuk nih ke Sulawesi. Contoh Sulawesi sekarang. Di Sulawesi itu ada daerah yang notabene ya pedalaman yang masyarakatnya notabene di sana mayoritas Kristen gitu. Nah, kantor urusan agamanya gimana? Sama, gitu kan? Nah, itulah yang namanya kantor urusan agama. Nah, kalau DMI ya itu tidak mengurusin Hindu, tidak mengurusin Buddha, tidak. Khusus ya? Yang diurusin DMI adalah masjid dan tujuannya kami dibentuk membantu pemerintah. Jadi saya ulangin, kami dibentuk itu membantu pemerintah. Oh iya. Kenapa kok membantu pemerintah? Karena apakah pemerintah tidak mampu? Bukan tidak mampu, pemerintah mau pasti mampu. Tapi kami selaku orang yang beragama, yang dibentuk dengan kondisi makhluk sosial yang harus peduli, maka kami dibentuk ini dalam rangka bagaimana kami mengapresiasikan kemampuan kami untuk membantu sinergi dengan pemerintah setempat, baik secara skala kabupaten kota, provinsi, kecamatan, ataupun desa. Maka kami membantu itu. Oh iya. Ya. Berarti DMI ini ada bukan untuk menyaingi pemerintah atau pemerintah urusan agama, berarti ada untuk membantu kali ya Gus? Iya betul. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya kami dibentuk untuk menyaingin, lah ini bagaimana? Nggak ada. Jadi nggak ada DMI itu harus menyaingin siapapun, tidak. Oh iya. Tidak. Jadi Dewan Masjid Indonesia bukan untuk bersaing-saing, ya. Tapi kan di Al-Quran fastabiqul khairat. Tapi di sini bukan itu, bukan fastabiqul khairat itu mah betul. Cuman di sini kami dibentuk bagaimana kami mengapresiasikan, membantu. Tak contohin. Contoh. Kabupaten Bandung ini secara data, masjid itu hampir, di data saya aja sudah 7.830 masjid. Hampir 8.000. Pertanyaannya, apakah dari data 8.000 masjid semua itu, sudahkah semua terdata di Kemenang? Jawabannya, wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain. Ada sebuah perusahaan berdiri. Peraturan, kalau dia mempunyai karyawan 200 harus punya masjid. Gitu kan? Iya. Kalau karyawannya dia 200, harus ada masjidnya. Pertanyaannya, ketika di dalamnya ada masjidnya, ada musolanya, dan lain sebagainya, sudahkah ini berjalan? Nah, inilah kami membantu mengurusin itu. Sampai kami turun ke sana dengan tim. Ya, apa ya lillahi ta'ala, namanya juga ormas, untuk organisasi masyarakat yang membantu pemerintah. Tentu ya lillahi ta'ala kita lakukan dengan sinergitas dengan lembaga-lembaga tersebut, dengan pemerintah, desa, kecamatan, ataupun kabupaten. Begitu. Terus selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, kira-kira bagaimana Gus? Sedangkan kan DMI itu di Arab ada DMI, ada Dewan Masjid. Di Indonesia tingkat pusat ada Dewan Masjid, provinsi, kabupaten. Terus untuk menjangkau ke DKM yang paling kecil itu, ya, kira-kira gimana? Baik, inilah pentingnya namanya sinergitas. Kami membentuk dari DKM, dari DMI itu. DMI itu wadah besarnya. Di dalam wadah besar ini, di dalam ada kamar-kamar. Oke. Ada kamar-kamar, ya.
Dan wadah besar ini mempunyai tiang-tiang. Kami punya yang namanya PR. PR itu adalah pengurus ranting desa. Mohon boleh saya ngomong, ini membantu Pak Kepala Desa menyelesaikan tugas ke-DKM-an yang ada di desa. Kenapa saya menyebut ini dulu? Karena ini adalah top leadernya di sini nih. Nih, secara eksekusi di sini. Ya. Nah, nanti di kecamatan itu kalau aku membentuk PC atau ketua PC yang setingkat kecamatan, ini adalah supervisi namanya. Yang harus memanajemen daripada ranting tadi. Nah, kami selaku Dewan Masjid Kabupaten Bandung pengurus, tugasnya adalah bagaimana kami mempunyai ide gagasan sehingga membantu pemerintah, membantu kecamatan, membantu desa. Contohnya, gampang nggak ada contohnya. Contohnya adalah kepengurusan DKM. Pengurus, karena ini ormas, masjid itu kan swadaya masyarakat. Ya, sebenarnya masjid itu ada tipologinya. Tipologi masjid itu ada 9, tapi saya tidak menerangkan 9-nya, cukup yang di wilayah kami saja. Karena kami kabupaten, maka saya langsung mulai dari Masjid Agung. Masjid Agung itu tingkatnya kabupaten kota. Turun ke bawah kecamatan namanya Masjid Besar Kecamatan. Turun lagi ke bawah ada yang namanya Masjid Jami' Desa. Turun lagi ke bawah ada yang namanya Masjid Publik. Turun lagi ada yang namanya Masjid Sejarah. Turun lagi ada yang namanya musola. Ranahnya di sana aja. Di dalam Dirjen Bimas Islam 2014 itu sudah dinyatakan yang terbaru, yang terupdate, bahwasannya Masjid Agung itu SK-nya dari Bapak Bupati atas usulan KUA. Ya. Nah, sekarang kantor urusan agama di Masjid Agung kalau SK-nya memang dari kabupaten, terus dia sebagai apa? Dia sebagai pembina secara keagamaan. Karena yang namanya Masjid Agung itu bukan milik perorangan. Oke. Apalagi ormas di Kabupaten Bandung, ini ada 11. Ada NU, Muhammadiyah, Persis, SI, Matlaul Anwar, Al-Irsyad, Al-Wasliyah, PUI, DDI, LDII, terakhir SII. Ada 11 ormas. Nah, artinya Masjid Agung itu harus menjadi sampel contoh kepada masjid-masjid se-Kabupaten Bandung. Oke. Turun ke bawah, ada masjid namanya Besar Kecamatan. Ini adalah sarana dakwahnya Bapak Camat. SK-nya dari mana Pak Camat? Ya, atas inisiasi usulan daripada KUA. Turun lagi ke bawah, ada Masjid Jami' Desa. Satu desa, Masjid Jami' Desa ini semuanya ngomong Masjid Jami' nih. Ya, dan ini juga menjadi dilema, menjadi masalah. Akhirnya kemarin diputuskan satu desa, satu Masjid Jami' Desa itu. Ya, ini wewenangnya SK-nya dari kepala desa. Oke. Itu ya, SK-nya dari kepala desa atas usulan tentu penyuluh wilayah kecamatan tersebut. Nah, oke, sekarang. Terus bagaimana masalah pendanaannya? Bagaimana kalau dia membangun, ganti karpet, ganti sistem rusak, bayar khotib, dia punya program. Nah, DKM mulai dari Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami' Desa, ketika sudah mendapatkan SK, sudah dilegalitas oleh pihak yang berwenang sesuai dengan Dirjen Bimas Islam tadi, maka dia segera membuat namanya rapat kerja selama 1 tahun. Setelah raker selama 1 tahun, dari raker ini ya nanti dilaporkan, masuklah ke Musrembang, sehingga dana itu mulai dari Masjid Agung nanti tersimpan dananya itu operasionalnya di Kesra. Kalau di kecamatan nyimpennya di Sosbud. Ya, kalau di desa ada yang namanya Kesra juga. Nah, ini yang mengkondisikan untuk dakwah mereka. Nah, di luar itu Pak Bupati berinisiatif untuk menyelesaikan administrasi Kabupaten Bandung, maka dimunculkanlah SEP Surat Edaran Bersama antara Pak Bupati dengan Kemenak. Ya, itu sudah saya share semua DKM se-Kabupaten Bandung. Nah, itu kami DMI yang wajib membantu menyelesaikan.
baik secara organisasinya, ke-DKM-annya, dan lain sebagainya. Oke, Gus, kira-kira kan ini menarik ini, ada masjid desa Ya, ditanggung jawabi oleh pemerintah desa. ya, Sejauh ini masyarakat kebanyakan masih belum tahu nih ya. masjid desa itu. Yang ngebangun masjid desa itu siapa seharusnya, ataukah misal ada satu keluarga Ya. ingin mewakafkan tapi Ya. judulnya ini adalah wakaf keluarga, silahkan klaim Baik. menjadi masjid desa, tapi DKM-nya dikuasai keluarga. Kira-kira itu gimana, Gus? Baik. Sekarang ini ya, masalah-masalah seperti itu cenderung sering terjadi di masyarakat kita. Karena apa? Ya, jangan melihat masalahnya. Itu adalah efek dari sesuatu yang tidak benar. Contohnya gimana? Nah, contohin. Kenapa Pak Menteri sekarang ini kan membuat namanya BKM? Badan Kesejahteraan. Bukan BKM, Badan Koordinasi Masjid. Koordinasi. Gitu kan? Itu kan sekarang dibikin oleh Pak Menteri. Itu kota, kabupaten, provinsi, pusat ada semua. Untuk Kabupaten Bandung, saya dengan Ketua BKM Kabupaten Bandung itu sudah MOU. Tugasnya BKM adalah menyelesaikan masjid yang di wilayah desa sebagai masjid jami' desa, masjid besar kecamatan, dan masjid agung. Pak contohin. Sudahkah setiap desa mempunyai masjid jami' desa? Satu desa satu. Sudahkah DKM-nya tertera rapi? Sudahkah keuangannya teratur dengan rapi? Itu tanggung jawab BKM. Beresin. Kalau kita mempunyai 280 desa, 31 kecamatan, satu masjid agung, berarti ada 313 masjid se-Kabupaten Bandung. Oke. Ya. Nah, nanti di sana kami mempunyai kewenangannya kita bagi. Kewenangannya DMI mana? Kewenangannya DMI adalah ngurusin masjid-masjid publik. Walaupun kami juga sering koordinasi komunikasi dengan pihak KUA, ya, pihak KUA, pihak Kemenak, ya, sering komunikasi bagaimana menyelesaikan dan lain sebagainya. Karena kami memang membantu, bukan ngerecokin, bukan membantu. Berarti BKM ini hanya sebatas masjid jami' desa, bukan ke DKM-DKM yang ada di tingkat RW atau RT. Kira-kira gimana itu? Selesaikan dulu 313 yang sudah dibikin MOU ini, udah selesai belum? Oke. Karena tugas saya sekarang ini saya menyelesaikan SMP, itu pun juga udah saya selesaikan, udah saya lagi berjalan. Ada yang nyampe di permukaan masyarakat itu ada bahasa kayak gini. Coba, kenapa DMI selama ini tidak menggagas masjid desa? Itu kan Dewan Masjid. Oke. Kira-kira gimana, Gus? Jawabannya, kalau dikomongin begitu, jangan pacorok-kokot, karena kewenangan. Ini udah komitmen kami dengan Kemenak. Oke. Sok silahkan BKM jalankan. Silahkan kami jalan ini. Karena kami dengan BKM itu adalah dulu. Ya, kerjaannya sama, visinya sama. Cuman lahannya yang satu masjid jami' desa, yang satu masjid RW, masjid dusun, masjid dukuh. Oke. Masjid RT. Musola, masjid pom bensin, masjid wisata. Nah, itu ranah kami. Nah, kalau BKM selesaikan satu masjid satu sehingga kami bisa berkiblat ke sana. Oke. Paham. Itu. Terus Gus, di samping DMI itu buat mengontrol, DKM emang SK kan DKM gitu kan, salah satunya. Kira-kira program apa saja yang dimiliki DMI? Dari rapat kemarin Raker, kami mempunyai 9 program. Ya, di antaranya adalah digitalisasi masjid, data digitalisasi, dan itu udah berjalan. Bahkan sampai sekarang udah banyak masjid-masjid yang di SK-in sama DMI, ya, gitu. Nah, terus seperti itu. Terus kalau program yang lain tentang sertifikasi tanah wakaf, ya, koperasi, tanah wakaf, koperasi, masjid ramah anak, ada 9 program yang memang 9 program itu ada di kami semua. Dan mungkin 2023 ini memang kami belum maksimal, belum 100%.
Oke. Tapi minimalnya sekarang dari kita mulai dari Januari 2023 sampai sekarang itu, alhamdulillah, perlu juga saudara ketahui, kami dilantik Oktober, ya, Oktober 2021. Itu kami dipenta sama Pak Bupati, sok atau DMI kalau mampu bereskan struktur organisasi. Itu dalam waktu 3-4 bulan, beres Januari, Februari, itu 31 kecamatan alhamdulillah bisa terbentuk kepengurusannya. Terlantik, terbentuk dengan makna. Selanjutnya, waktu itu masih di angka 2022, karena udah masuk 2022, bulan Februari, sampai Desember, Pak Bupati memberikan semangat kepada kami. Ini Pak Bupati kita memang luar biasa ya. Bedas ini bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Ini adalah logo Kabupaten Bandung. Saya sangat merasa terhormat dengan beliaunya. Dia memberikan motivasi luar biasa kepada kami, yaitu Bapak Dadang Supriyatna ini, untuk menyelesaikan 280 ranting se-Kabupaten Bandung. Dan alhamdulillah sampai dengan Desember semua ranting 31 kecamatan, 280 desa kelurahan bisa terselesaikan. Selanjutnya kemarin masuk bulan mulai dari bulan Januari sampai sekarang, yaitu program selanjutnya digitalisasi masjid dan termasuk peng-SK SAMB yang dibikin oleh Pak Bupati, dan itu sekarang juga sudah hampir 30%, 40% masjid yang sudah di-SK-in oleh Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bandung. Iya. Nah, begitu. Terkait ini Gus, kira-kira siapa aja yang bisa bergabung dengan DMI? DMI itu bukan bergabung. Karena yang namanya perundang-undangannya, ADART yang kami terima adalah semua masjid apapun bentuknya, asal masjid, ya, itu harus terdata di kami. Oke. Ya kalau gereja tidak. Kami kan tidak urusin itu. Hatta ini ada orang nih, aku Islam kepercayaan, gotoloco bikin masjid, tetap kita harus berhubungan dengan mereka. Ya. Nah ini ranting harus paham, makanya kayak sekarang ini kan yang lagi rame itu kan bagaimana membuat teman-teman di lapangan itu menyelesaikan surat edaran bersama, dan itu udah berjalan, bagaimana meng-SK-in DKM itu. Nah tujuan meng-SK-in itu nanti akan kita petakan berapa kekuatan Kabupaten Bandung tentang kemasjidan ini. Oke. Ya. Tadi udah saya singgung, di sini DMI itu tidak ada NU Persis Muhammadiyah, tidak. Yang ada adalah masjid, asal masjid harus. Oke. Ada dua pertanyaan yang memang menurut saya ini perlu diketahui oleh kawan-kawan di Kabupaten Bandung khususnya. Gus, kira-kira DKM yang ideal itu seperti apa? Baik, kalau ngomong DKM yang ideal seperti apa? Ini. DKM itu terbentuk inisiasi masyarakat. Ya. Kami pembinaan kepada mereka, selain daripada mengeskakan. Ya. Artinya, DKM itu idealnya adalah harus mampu menerjemahkan idaroh, imaroh, riayah. Ya, karena itu adalah program kemasjidan. Yang namanya idaroh manajemen, imaroh kemakmuran, riayah bangunannya. Ya. Nah, ini kalau DKM paham, se-Kabupaten Bandung bisa dilaksanakan. Kekuatannya luar biasa. Karena apa? Teman-teman, ya, teman-teman, tak contohin. Ini contohnya.